Halo sahabat Mutiara, kita sudah sampai di kebunnya Hijos Farm. Nah, saat ini saya ditemani oleh dengan Pak Mas'ul. Hai Pak Mas'ul. Halo. Halo, sehat Pak? Sehat. Ya, nah ini kita sudah sampai di kebunnya Bu Harti, yaitu di Hijos Farm. Nanti kita akan ulik nih, di dalam ada apa saja sih? Yuk, ikuti aku. Halo, selamat datang di channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Halo sahabat Mutiara, jadi di dalam greenhouse ini banyak sekali tanaman sayuran-sayuran yang ditanam oleh Bu Harti. Jadi nanti kita tanya-tanya sih ke Bu Harti apa saja sayuran yang ditanam di greenhouse ini. Dan saya lihat di belakang ternyata kayak banyak tanaman buah-buahan juga. Kita lihat ke belakang yuk. Nah sahabat Mutiara, jadi ini tadi kita di greenhouse ada tanaman sayur-sayuran. Nah sahabat Mutiara, saya sudah berada di kebun belakangnya Bu Harti. Nah di sini banyak sekali jenis tanaman kayaknya. Bu Harti ini senang koleksi tanaman-tanaman unik kayaknya. Nah di sini juga sistem irigasinya saya lihat banyak selang, kayaknya udah menggunakan sistem vertigasi yang otomatis. Dan di sini juga lantainya, jadi kebun biasanya kan kita kotor, ini kita nggak kotor karena tanahnya dilapisi dengan matras kebun. Nah lihat sahabat Mutiara seperti ini, jadi kalau kita ke kebun nggak takut untuk kotor-kotoran nih. Kreatif banget ini Bu Harti. Ini juga bisa jadi tips atau saran bagi sahabat Mutiara yang kebunnya nggak mau jeblok ketika pas musim hujan. Halo sahabat Mutiara, nah sekarang saya sedang berada di belakang kebun. Ini tanaman apa Mas? Ini tanaman rukem. Tanaman rukem. Wah ini kalau koleksinya Bu Harti berarti unik-unik ya. Ada buah yang udah matang belum Mas? Ada. Boleh saya nyicipin nggak? Ada nih, boleh. Nah ini sahabat Mutiara, buah rukem koleksinya Bu Harti. Jadi di belakang kebun ini buahnya unik-unik, banyak yang saya nggak tahu nih. Buah rukem ya, saya cobain ya. Enak, manis, kayak buah apa ya, pokoknya enak deh, manis, ada sepet-sepetnya gitu, segar. Halo sahabat Mutiara, saya sudah berada di dalam kebun Hijos Farm. Kita ketemu dengan Ibu Harti Bu ya. Oke. Ini Pak Mas'ul. Ibu, ini tabula 4 Bu ya. Nanam apa ini Bu? Ini jeruk baby. Oh ya. Nah,
Yang menarik ini sahabat mutiara, ini adalah sistem pengairannya di kebun ini. Ini pakai pengairan model apa ini, Bu? Ini drip sih Pak. Drip sederhana aja, kayak gini. Oh, jadi keunggulannya nih, Bu, bisa ceritakan kenapa kok milih pengairan seperti ini? Sebetulnya yang pertama karena efisiensi waktu dan efisiensi tenaga kerja ya. Ya. Dengan pakai metode drip gini kan mempermudah penyiraman. Jadi nggak usah satu-satu disiram. Oh, jadi sekali buka keran semua tanaman itu dapat airnya, Bu ya. Air, betul. Terus juga mungkin jumlah air yang dibutuhkan bisa lebih irit ya. Betul, lebih efisien ya dalam penggunaan air ya. Saya lihat banyak tanaman ini, Bu ya. Ini tanaman apa ini, Bu? Ini jambu mutiara sih Pak. Jambu mutiara. Saya baru cangkok, jadi pindah ke sini juga. Ini kalau penyiraman seperti ini dia mengalir terus atau berapa ini? Sehari Sesuai berapa kebutuhan jam? sih Pak. Misalkan hujan nih, hujan kan kita nggak siram. Nah misalkan panas kayak sekarang biasa gini, ya pagi sore kita buka keran gitu. Oh, gitu. Sesuai kebutuhan aja. Nah, kalau mau bikin meniru nih ya, sahabat mutiara pengen meniru sistem pengairan yang Ibu Harti di Hijos Farm ini, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan ini, Bu? Oke, sebetulnya sih metode ini yang paling sederhana gitu loh. Hanya menggunakan selang ini, selang PE yang 16 mili. Nah lanjut ke ini selang yang 7 mili ya. Jadi untuk setiap tanaman kita pakai selang 7 mili. Lalu ini ada untuk drippernya. Drippernya ya. Kalau misalkan perlu ya pakai ini juga penyangga selang ya, supaya nggak langsung bersentuhan sama tanah ya. Oh jadi drippernya ini bisa diatur ya? Bisa diatur. Besar kecilnya floret atau aliran yang keluar itu, Bu ya? Karena kan ini tanamannya macam-macam bervariasi. Ada juga yang di tanah, Oh, kayak durian ada, Bu, ini ya? Tanah, Bu ya? Ini kan durian ya. Ya. Otomatis dia memerlukan air lebih banyak. Oh, lebih banyak, jadi bisa dibesarkan. Oh gitu. Dan nggak semua sebetulnya bisa efisien pakai sistem yang sederhana ini. Mungkin kalau duriannya sudah besar gitu, pasti ini kurang kan. Nah betul. mesti pakai metode lain, mungkin pakai pipa terus sprinkle seperti itu ya. Oh iya. Karena kan ini untuk sementara belum terlalu Jadi besar. untuk ini pertumbuhan di awal vegetatif, Bu ya. Betul. Supaya istilahnya tanaman tidak kekurangan air, terutama di saat musim kemarau. Ya. Nah, satu lagi nih pemirsa, sahabat mutiara, yang menarik adalah adanya weed mat. Nah, ini hampir seluruh kebun tertutup weed mat. Ini fungsinya sebenarnya untuk apa ini, Bu? Weed mat ini sebetulnya buat menanggulangi ini gulma aja sih Pak masuk. Oh, gulma. Jadi semua petani pasti tahu lah repotnya gulma itu ya, rumput segala macam kan. Iya, cepet betul. banget ya. Cepat tumbuh apalagi musim hujan. Nah saya pikir karena tenaga kerja kita juga terbatas, cuma satu orang untuk ngurus ini, jadi udah pakai weed mat. Namun ini kan air tetap bisa nembus ke dalam tanah. Oh, gitu, jadi beda sama terpal kan. Kalau weed mat ini bisa nembus ke tanah, jadi tidak mengganggu ini ya tanahnya itu. Nah lalu ya jadi lebih bersih aja Pak. Oke. Lebih apa ya? Lebih tenaga tuh nggak terbuang buat membersihkan gulma. Oh gitu. Oke, berarti ngomong-ngomong luas kebun di Hijos Farm ini ada berapa meter ini, Bu? Ini nggak terlalu besar sih, sekitar 4.000 meter kalau dari depan. Oke, iya. Nah, ini Bu Artis, saya lihat juga ada tanaman jagung, ini nggak salah ya? Iya, jagung. Tanam jagung apa ini, Bu? Saya lagi tanam jenis yang purple corn dari NDS ya. Oh iya. Jagung manis berarti ini termasuk Ini jagung manis.
kemarin kayaknya baru panen ini sehingga ini tanamannya masih kecil-kecil ya sahabat Ini baru mutiara. baru tanam. Mau dinyalain nggak ininya? Oh ini iya, sistem pengairannya sama dengan yang tadi di Tabu Lampot atau ini ada perbedaan ini Bu? Ini agak berbeda. Ini pakai drip tape ya. Jadi ini lempengan ini gepeng gini kalau misalkan nggak dialiri air. Oh iya iya. Oh ini beda selangnya dengan yang untuk Beda. tadi ya, Tabu Kalau Lampot yang ya. tadi selang PE ya. Oh iya. Kalau ini drip tape. Jadi dia ada emitternya. Ada setiap titik tuh ada emitter. Jadi setiap lubang. Jadi ada flow rate-nya sama ya setiap Oh lubang. jadi nanti dapatnya tanaman ini sama Bu ya, dari tanaman ujung sini sama ujung sana dia jumlah air yang dapatkan sama ya? Ya betul. Dan kebetulan pas dengan jarak tanam jagung yang saya tanam ini sekitar 20 cm ya sudah. Setiap ini. Ini mau dinyalain nggak? Boleh Ibu, Biar coba lihat ya. ini ya. Ya. Nah Ibu, ini terinspirasi dari mana ini Bu ya? Pakai nanam jagung tapi sistem pengairan pakai drip ini Bu. Sebetulnya sih nggak ada inspirasi dari mana-mana ya. Kebetulan saya pernah pakai drip tape ini di melon. Karena saya pikir jarak tanamnya teratur semua gitu kan. Terus apa namanya seperti jagung ini kan saya tanam sekitar 20 sampai 25 cm. Nah, untuk drip tape ini mereka kan ada apa? Sudah ada lubang yang ada emitternya. Jadi setiap lubang itu memungkinkan mengeluarkan airnya sama gitu. Debit airnya sama. Iya, meskipun tanaman di ujung sini sampai ujung sana juga dapat volume airnya sama Bu ya. Jadi saya pakai ini karena lebih mempermudah untuk penyiraman tentunya. Terus lebih karena jagung ini lebih teratur ya jarak-jaraknya ya. Nggak seperti tadi yang drip. Oh ya, tadi Tabu Lampot kan kita pakai drip ya per pohon Bu ya. Per pohon dan jarak pohonnya tuh beda-beda. Bisa beda-beda. Jadi kita tambah selang yang lebih kecil lagi. Nah, kalau ini langsung langsung ke tanaman masing-masing gini. Oke. Sahabat Mutiara, kita sekarang sudah berada di lokasi ini tanaman anggur Ibu ya. Iya, Pak. Anggur apa aja ini Bu yang ditanam di kebun hijau farm ini? Ini sebetulnya hibahan dari teman semua ini. Iya. Ada Ninel, Trans, Jupiter yang umum-umum gitu ya. Terus ada Jumbo Seedless. Terus ada apa? Ini Jarianka ya? Jorianka. Nah, kayak gitu Bogema. Terus ada yang nggak ada namanya juga. Nah ini mulai tanam ini dari bulan berapa ini Bu kira-kira? Ini waktu itu sekitar 4 bulan yang lalu sih. Dikasih bibitnya mungkin udah macam-macam sih, ada yang segini, udah yang agak tinggian. Oh berarti sudah 4 bulan Ibu Harti ini sudah jadi pengangguran. Ya, betul. Iya. Nah Ibu ini untuk tanaman anggur sistem pengairan atau ininya sama nggak dengan yang di jagung sama yang di Tabu Lampot tadi, sama nggak Ibu? Ini mirip-mirip sama yang Tabu Lampot ya. Mirip-mirip, cuma saya menggunakan dua tandon ya, dan pakai pompa. Kalau yang tadi kan cukup keran ya, keran air dibuka langsung nyiram ya. Nah Ibu, ini ada 2 selang utama Bu ya, yang masing-masing terhubung dengan tandon. Ini kira-kira bisa dijelaskan ini Bu gimana cara kerjanya nih Bu? Oke, ini sebetulnya saya masih eksperimen juga ya, masih eksperimen juga. Jadi ini 2 selang ini terhubung ke 2 tandon yang berbeda. Yang pertama ini air biasa isinya Pak, air biasa, jadi air ini ya tanpa nutrisi. Yang ini saya coba pakai AB mix. Nah untuk interval penyiramannya berbeda. Yang ini misalkan jam 7, jam 11 gitu ya. Jadi 3 kali, misalkan yang ini 2 kali. Jadi intervalnya berbeda gitu. Oke, terima kasih ini Bu Harti sudah menemani kita bincang-bincang mengenai sistem pengairan yang ada di kebun hijau farm ini. Sama-sama Pak. Nah sahabat Mutiara, jika Anda ingin menanam berbagai macam tanaman di kebun Anda, sistem pengairannya bisa
seperti yang Ibu Harti lakukan tadi. Selain simple, mudah, sederhana, juga hemat, baik itu dari tenaga kerja maupun waktu dan biaya. Jangan lupa untuk like video ini, pentung tanda loncengnya, subscribe channel YouTube kami NPK Mutiara TV. Media sosial kami lainnya bisa Anda saksikan di layar di bawah ini. Stay healthy, tetap jaga jarak, dan terus ikuti edukasi video kami lainnya di Jelajah Tani. Terima kasih, salam mutiara.